Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufikur Rahman bin Toha. Saya sendiri yang juga sebagai pegiat musik. Pegiat musik. Malam ini sangat tepat kita ditemani oleh sahabat kita Bung Rahman Khan, juga pegiat musik. Tapi dia punya spesifik di bidang musik yang akan kita bahas pada kali ini. Betul. Silahkan Bung Rahman. Saya nama Rahman Khan, orang biasa bidangnya saya. Kebetulan saya di rumah aktivitasnya saya desainer grafis. Oh, desain grafis ya. Ya. Oh, ini kok jauh sekali ya. Desain Dan grafis saya kok kalau musik seruling gitu. itu hobi dari kecil, Pak. Oh, hobi. Jadi, Iya. dari dulu saya hobinya main suling. Jadi betul. sesuatu hal yang merupakan panggilan jiwa gitu. Iya. Kedua kalinya saya akan memberikan suatu katakanlah berbagi ya, sharing mengenai tangga nada diatonis terdiri dari 7 nada itu kan sesuai dengan pepatah kata tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Iya, betul sekali. Kalau kita mau kenal Allah, kenal bunyi dulu. Iya, betul. Alif lam mim. Betul. Ayat Suara muka dulu. sampai Iya, betul. Segala sesuatu itu Allah yang akan memberikan ilmunya. Nah, di sini kami akan mengupas mengenai tangga nada yang fenomenal. Iya, ini diatonis ya. Iya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu Betul. asal usulnya itu kalau dalam sejarah dunia Islam itu dari sebuah penemuan dari pengarang yang namanya Khalil Al-Farihidi. Itu menciptakan sebuah buku yang namanya Duror Mufasalati. Durul Mufasalati. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya Menjadi mutiara yang tertata rapi. Mutiara, betul. Nah, Durul mutiara. di sini diadopsi atau diboyong ke negara Italia, terjadilah Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Iya, betul. Duror Mufasalati. Iya. Betul. Digeser lagi do, re, mi, fa, sol, la, si. Ti Iya. kan sama dengan ti. Nah, itu. Makanya kitab itu diterjemahkan mutiara yang tertata rapi. Duror Mufasalati. Oh, akhirnya sampai sekarang pun seluruh Indonesia itu mengenal yang namanya nada diatonis. Nada diatonis adalah nada yang terdiri dari 1,5, ya kan. Nah, nada diatonis juga ada yang mayor, ada yang minor. Betul. Kalau yang mayor biasanya dikenal dengan 1,5, 1,1,1,1,5. Ya, itu interval nada. Intervalnya. Ya, dikenal dengan Minor, interval nada. 1,5, 1,1,1,1,1. Iya, Itu betul. nada-nada yang tidak semangat. Iya, betul. Alias lesu minir. Iya, betul. Minir, nah itu. Nah, pentatonik sendiri itu sebuah nada yang terdiri dari 5. Penta itu 5, tonik itu nada. Jadi Iya. nada yang tersusun dari 5 5 satu nada. oktav. Iya, 1 oktav 5. Biasanya di situ nada-nada pentatonik itu untuk menyanyikan lagu-lagu daerah. Betul, terutama gamelan itu. Gamelan, Saya Jawa. mengenal itu Iya. pada Laras Slendro. Iya, Laras Itu Slendro, ya, iya. ada di Laras Slendro itu ada. Terkait dari kata-kata suling ya. Saya di sini ya sambil belajar juga sambil mengulik ya Pak. Suling itu dari bahasa Sangsekerta. Kalau Iya. menurut Jawa Iya, namanya sebuah alat tiup yang cara membunyikannya ditiup. Entah itu dari tulang, dari bambu, dari apa itu bahasa Sangsekerta. Iya. Tak ulik. Jadi suling sendiri itu kalau orang Sunda itu mengucapkannya surup pengeling. Surup pengeling. Surup pengeling, Iya, suling. Iya, betul. Kalau orang Jawa Tengah itu supaya eling. Supaya eling, iya. Karena dulu para wali itu wirid lah, tadkiro. Iya, betul. Kalau Untuk itu tadkiro, mengingat, kalau iya. orang Jawa bilangnya itu eling. Eling, betul. Ingat. Zikir ya. Zikir. Bahasa Arabnya tuh zikir. Iya, ingat. Iya. Surup. Ingat. Nah, lah terjadinya nada-nada pelok lendro itu kan terjadi bukan begitu saja. Pelok ujuk-ujuk bunyi. Ternyata setelah kita kaji lebih dalam lagi, pelok itu mengandung makna yang sangat dalam itu. Terdiri dari
1, 3, 4, 5, 7. Iya. Jadi maknanya angka-angka itu oleh para wali itu diterjemahkan dalam suatu makna filosofi yang sangat dalam sekali. Betul itu. Demikian juga selendro. Selendro itu kan 1, 2, 3, 6. 6. Ada 5. 4 dan 7-nya hilang. Ada. Siva. Itu ada Hindu-Buddha ya. Iya. Kata Hindu-Buddha kan, Hindu kan Siva ya, Dewa Siva. Iya. Sivanya, Dewa Siva itu dihilangkan. Iya, Jadi selendro. Itulah mana filosofi. Iya, betul. Siva kan Dewa Siva. Sewa ya. Jadi di dalam nadanya itu dihilangkan, jadilah selendro. Karena Dewa Siwa itu kan menurut Dewa perusak. kepercayaan yang rusak, itu yang rusak dihilangkan saja itu. Nah, diambil yang tidak rusak. Itu para wali pun betul itu. mengambil seperti itu bukan tanpa alasan. Mereka mempunyai faktor moral. Oke, tadi kita membahas masih tentang tangga nada pentatonis selendro. Ya. Barangkali ini karena kebetulan Bung Rahman kan ini kan ahlinya suling itu. Coba barangkali ada contoh nada di suling yang selendro itu. Iya, betul. Iya, coba bisa dicontohkan dulu, coba. Kebetulan selendro sendiri itu nadanya di sini riang gembira ya. Iya. Karakternya riang gembira, semangat, tidak ada istilah sedih. Betul, iya. Itu dulunya seperti itu, diciptakan itu seperti itu supaya ulul pacul sampai itu selendro. Ya diri-diri Banyumas aja itu 6 jiro nada yang menghentak-hentak gitu. Iya betul. Memang itu rata-rata senang. Iya. Gitu. Betul ngebeat. Jadi dan kebanyakan orang Jawa sendiri dulu ngambilnya rata-rata dekres. Betul. Kenapa saya nyari? Kenapa dekres? Bahkan gambangnya pun ketika saya punya di rumah tak tuning kok dekres. Akhirnya saya bikin dekresnya. Iya, terjadi. Iya. Karena mungkin untuk eksplornya lebih enak. Iya, dekres. Karena itu, miring nadanya. Jadi dekres itu kalau secara teori musik itu D dinaikkan setengah tingkat atau dis. Jadi betul. Nadanya itu ya kalau orang dulu itu larasnya itu serg. Ya, atau diturunkan. Emol. Jadi S atau emol. Betul, ya. Boleh dicoba itu, gini, Pak. Iya. Ini gabungan terbang enak tadi. Oh iya betul itu ya. Kira-kira larasnya seperti itu Pak. Jadi ada hentakan itu. Walaupun nada selendro pun dari G, dari A bisa semua. Cuman bisa semua. Orang Jawa dulu ngambilnya kok dekres. Contoh. Iya. Kenapa musik saluang yang dari Sumatera Barat itu ngambilnya dari nada gis? Kenapa nggak dari A? Kenapa nggak dari C? Mungkin ada di kuping mereka lebih magisnya pakai G, kres. Betul. Pakai gis Pak. Nggak mau pakai C kres, nggak mau. Saluang itu. Itu seperti dekres itu juga ada alat musik internasional itu melofon ya. Itu juga in-nya in S itu. Jadi jarang sekali nada-nada yang nilainya 1. Betul. 1,5. Iya. Dia naik. Iya. Kalau karena semangat sih naik 1,5. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi, nah di sini juga istilahnya ada sebuah katakanlah karunia Tuhan yang para nabi yang sangat fenomenal. Ada ceritanya itu. Dikaruniai Nabi Daud apa ya? Daud. Oh iya betul. Dikaruniai suara 70 betul, suara merdunya luar biasa. Iya betul itu. Itu Allah mengaruniakan kepada beliau itu tidak dikasih kepada nabi lain. Betul, khusus untuk Daud. Khususnya. Jadi tenggelapannya itu terkenal seruling Daud. Iya betul. Daun, angin, binatang-binatang tunduk
Tunduk. ke suaranya Nabi Daud. Suaranya dia. Itu luar biasa. Bahkan di sini ada ayatnya nih Pak. Iya. Quran surat Sabah 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah memberi sesuatu pada Daud yang belum pernah dia berikan kepada orang lain, yaitu berupa sesuatu yang bagus. Itu yang keindahan. Keindahan itu. Suara. Bersuara. Iya Itu betul. suara yang indah. Iya. Termasuk seruling yang indah. Iya betul. Kira-kira seperti itu. Jadi keindahan itu memang milik Allah. Iya. Iya ya kan, milik Allah. Dan Allah memberikan keindahan suara kepada Nabi Daud itu kan masya Allah itu. 70 keindahan itu. Jadi sehingga demikian maka itu bisa dijadikan bahwa dari mana kemudian suara keindahan itu kok menjadi haram, ini kan nggak mungkin, begitu. ya kan? Bahkan ada yang mengatakan bahwa semua scale nada yang di alam jagat raya ini termasuknya ngambil dari scale-nya Nabi Daud. Nabi Daud semuanya. Iya. Bahkan suara nada-nada yang dari setan pun itu mengutip dari Nabi Daud, mengutip, iya, nyontek. Suling Lendro apa natif Amerika pun yang terjadi sebelum ada seruling yang ada di dunia dari Daud dulu. Dari Nabi Daud suara keindahan suaranya. Kita itu. tidak menghilangkan kacang lupa lenjaran. Lenjarannya dari Nabi Daud karena Nabi Daud dikarenai sama Allah gitu. Jadi begitu. Maha indah. Oh ya, jadi demikian memang membahas mengenai musik atau keindahan itu tidak akan pernah selesai itu, ya kan? Nah oleh karena itu coba kita sedikit ke hal yang berkaitan dengan sejarah suling ini barangkali bisa diungkapkan itu. Nanti buat kita pro lagi, bisa kita eksplor lagi ke lebih yang luas itu. Kalau menurut versi-versi sejarawan mungkin ada yang mengatakan seruling itu adalah musik purba. Musik purba. Menurut bahasa ilmuannya musik purba. Bahkan Homo Neanderthal yang di Eropa itu 400 sebelum Masehi. 100.000 tahun yang lalu itu sudah ada seruling. Betul. Kata orang Tegal, aja bain-bain. Seruling itu musik tua. Jangan aja bain-bain itu bahasa Indonesia apa ya? Aja bain-bain. Yaitu Enggak pere-pere. Jangan dianggap sepele itu. Yang sangat tertua. Jangan dianggap sepele. Iya, itu. Ada yang lebih tua lagi. Anasazi Blut. Saya punya dan saya bikin nadanya. Itu 200 sebelum Masehi. Itu sebuah peradaban kebudayaan yang ada di Amerika Selatan. Di Amerika ya? Iya, ada. Bahkan artefak situs sejarahnya ada. Suku Anasazi. Iya. Terciptalah nada Anasazi. Dia ngambilnya 1, setengah, 1. Saya udah pelajari dan mereka ngambilnya dekres lagi. Oh, pakai S. Makanya saya luar biasa namanya dekres. Betul. Dan musik etnik di dunia itu setelah saya ngulik mengeksplor itu tidak jauh dari EADG. Itu kunci, Pak. Iya, betul. Kunci, Pak. Karena biola sendiri kan nada dasarnya EADG. Memang S itu, S apa sebagai tangga nada tonika, kalau S-nya itu di Do, itu memang jatuh minornya di C itu. Iya, kembali ke La-nya ke C, ke natural lagi. Di situ letaknya keindahannya, Masya Allah. Kalau itu C itu kan ada natural yang tidak ada keras-kerasnya. Iya, A. Ya, C, D, E, F, G, A. Iya, jadi kalau Do-nya di S, itu maka La-nya atau minornya di C. Kembali ke Dan C. itu sering sekali nada C minor itu digunakan untuk tangga nada lagu-lagu yang sangat indah itu. Iya, makanya kalau bercerita mengenai musik bisa sampai 7 hari 7 malam. Wah iya, nggak bakal selesai. Memang tidak bakal selesai. Nggak cukup hanya setengah jam atau 1 jam. Jadi kalau bicara mengenai musik itu tidak kalah sama dalang, Pak. Ah iya, betul. 7 hari 7 malam. Iya, betul. Iya. Dan semua kalau kita amati, hampir semua kehidupan manusia itu syarat dengan musik. Betul. Coba saja sih. Hampir setiap sesuatu yang kita hafalkan di pondok itu dulu istilah nadoman ya. Nadoman. Jadi setiap pelajar itu pakai pastel lagu. Bahkan saya pernah ngiringin Khotmil Alfiyah. Alfiyah itu sebuah kitab yang membahas tentang tata bahasa Arab yang sangat komplit. Backsound lah. Iya. Itu kita 1000 bait itu. Alfiyah itu 1000 bait membahas tentang masalah tata bahasa Arab. Iya. Itu untuk menghafalkannya itu dengan musik itu.
Oh, Saya supaya sering mengiringi musik itu. konsentrasinya Iya, penuh, itu sampai 3 jam itu. ya itu kan sesuai Masya dengan Allah itu. perkembangan keilmuan, bahwa ada orang yang ketika belajar harus pakai musik, kan jadi konsentrasi. Iya. Kan itu bukan ngetungkulkan ya, Iya, bisa jadi konsentrasi. memang mudah, Orang ngetungkul, iya, jadi mudah dihafal itu kan istilahnya mengambil celah itu. Betul. Jangan istilahnya mengklaim bahwa diserang Mbak Uyah bahwa itu tidak boleh. Iya, Ternyata maka itu kita bersolawat juga kalau dengan lagu kan, dengan musik kan cepat apa? iya. Iya kan? Wah, ya coba. Bahkan keindahan solawat itu bisa dimainkan baik pakai tangga nada diatonis, Iya. tangga nada pentatonis. Bisa sekali. Waduh, Masya Allah. Jadi misalkan lagu solawat Badar itu bisa dijawakan, Bisa disundakan, bisa Masya disundakan. Allah. Jadi fleksibel. Jadi musik itu memang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sampai kapan. Istilahnya bahasa yang lebih familiar, fitrah. Fitrah. Ya tadi kembali kepada sebuah dalil, innallaha jamilun. Sesungguh ini pakai inna. Inna ini kalau cara bahasa Arab itu harfu taukid. Sungguh. Kalau sungguh ini berarti nggak main-main. Orang pere-pere. Yang ngerwong Jawa, sung yakin. Sung yakin itu. Innallaha, sesungguhnya Allah. Iya. Iku jamilun, indah. Jamil. Yuhibbu, cinta. Siapa yang cinta? Allah. Cinta akan apa? Yuhibbul jamala. Cinta akan keindahan. Jadi keindahan itu memang milik Allah, dari Allah, dan diciptakan oleh Allah untuk kita nikmati bersama. Kalau maknanya jamilah berarti wongnya ayu dan indah. Harusnya. ya paling tidak mudah-mudahan akhlaknya yang indah gitu loh, hatinya yang Jamil. Jamil. Iya betul. Jamil Jamala. Iya. Ya dilanjut itu mengenai sejarah sedikit lagi barangkali masih. Bahkan begini, sampai ke daratan Eropa pun di situ mungkin sesuai dengan peradaban dari zaman ke zaman mungkin ya. Dari Eropa itu kan di situ ada yang namanya block flute. Kalau di Jerman itu block flute. Jerman. Ya, betul, block flute. Ada yang namanya di Jerman sendiri yang namanya suku Hamelin. Oh, suku Hamelin. Suku Hamelin itu ada sebuah cerita kayak legenda itu dengan meniup seruling terus bisa menyelam ke dasar lautan dengan pengikutnya. Jadi peniup Hamelin, makanya kalau orang Eropa itu yang lebih masyhur itu cerita mengenai seruling Hamelin itu. Iya. Di kita juga ada loh itu yang namanya seruling emas, ada gunung suling itu ada itu. Iya di kita itu. Seruling Hamelin sendiri perkawinan antara seruling Eropa Barat dan Asia Afrika. Jadi melegenda lah istilahnya. Iya. Nah, di Indonesia juga nggak kalah mistisnya ya. Di sini saluang ya. Saluang itu kan saluang. Asal kata dari saluang. Satu ros. Iya, satu ya. Ros, saluang. Jadi mereka masih memakai ritual pitunang Nabi Daud, Pak. Iya. Yang kurang lebihnya pitunang Nabi Daud itu aku malapehan pitunang Nabi Daud. Iya. Uruang tabang tatakun tagun. Ayak malia tak handi-handi. Tak kajui bidodari di dalam saruko. Manda nggak bunyi saluang ambo. Ya, itu dari kira-kira bahasa Indonesianya, aku melaksanakan pituan Nabi Daud, burung terbang pun tertegun-tegun mendengar seruling Nabi Daud. Air mengalir terhenti. Terkejut bidadari dalam surga mendengar bunyi saluang ambo. Berarti kan saluang itu bunyinya, luar biasa. Kalau saluang itu, kalau saya lihat sampai sol, Pak. Oh, nadanya, Pak. Iya begitu ya. Do re mi fa sol sudah. Iya. Contohnya kalau saluang itu contoh nadanya hanya sampai sol. Oh ya.
Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Nadanya ada Melayu sih, Pak. Ya, memang. Adam dari Iya, Jadi dia nyanyian alam, Pak. Betul, betul, betul. Jadi memang di sastra itu ada suling, itu ada istilah lain. Iya. Buluh perindu. Buluh perindu. Nah, Itu coba itu. Nabi Daud itu mempunyai 70 buluh perindu. Luar biasa 70. Masya Allah. Kenapa Allah nggak mengasih 90? Berarti angka 70 itu angka luar biasa. Angka luar biasa. Angka 7 itu memang Kalau luar ilmu biasa. falak, angka 70 itu Betul. lapisan bumi 7. 7. Bumi, langit 7. Iya, 7. Itu Allah sudah merumuskan. Ngasih kepada Nabi Daud, kenapa nggak 80? Kalau dia berbicara angka 7 ini, saya pernah belajar dulu tentang sifat wajib Allah. Nah, Sifat wajib Allah itu yang terkenal itu yang 14 itu. Yang 7 itu sifat maknawi maknawi. dan yang 7 itu sifat maknawiyah. Tapi ini saya kira nanti dibahas di dalam rumah ini. Iya. Iya, nih saya kira pendengar yang tahu tentang ya, kalau kita ingin mengenal Allah, itu ya harus mengenal sifat-sifat Allah Sifat, itu. iya. Terutama sifat maknawi dan sifat maknawiyah yang melekat pada diri manusia. Bahkan dalam istilah orang sufi sendiri dan tasawuf sendiri, kalau ingin mengenal Allah, kenali dulu Bunyi betul. Bunyi Alif betul. lam mim itu bunyi. Itu bunyi suara betul. Contoh jantung kita. Iya. Jantung kita itu bunyi dan lafadznya ketika Iya. diteliti la ilaha illallah. Iya. Dek 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 la ilaha illallah. Iya, Dek, betul. dek. Nah, dan rumus digital tauhid itu ada di kalimat la ilaha illallah, Pak. Betul. Karena la ilah 0. Betul. Illallah 1. Betul. Kalimat bilangan binary dalam rumus komputer itu kan 01, itulah. Iya, berarti memang kata-kata la itu kan nafi. Iya, Nafi berarti tiada. tiada. Meniadakan. Meniadakan. La ilaha meniadakan sesembahan. Kan nol dia ada. Iya. Tapi kemudian diisbatkan. Kecuali. Illallah. Nah, Kecuali, ditetapkan kecuali Allah. Nah, itu yang diambil oleh rumus-rumus komputer itu digital binary. Betul. Diambil rumus komputer itu bilang 0101 Dan la ilaha illallah. tulisan itu sendiri adalah lambang bunyi. Iya, Nah, ya kan? Tulisan kan lambang bunyi. Betul. Itu makanya ya bunyi itu memang Masya Allah lah. Luar biasa. Semuanya kita mengenal apapun dari bunyi. Kita mengenal burung perkutut dari bunyi. Walaupun iya. kita belum tahu, itu pasti perkutut. Bahkan suara pun kan begitu, Iya. ya kan? Bahkan cucu saya itu kalau mendengar motor datang, itu sudah tahu loh. Oh, itu Mbak Wah, Kakung iya. itu. Lalu dari Bu, makanya bunyi itu memang Masya Allah. Bisa dikenali otak Bisa kita, dikenali iya. walaupun mata belum melihat. Makanya jangan menyepelekan bunyi, apalagi keindahan bunyi, lebih-lebih keindahan bunyi seruling yang Nah, itu. punya filosofi yang begitu Dalam. tinggi lah. Barangkali ada filosofi seruling itu coba sedikit ditelankan tentang filosofi seruling coba. Barangkali ada tentang kaitannya dengan kearifan dan sebagainya coba. Yaitu suling sendiri emang dari asal usulnya itu kan kalau orang Jawa itu dimuradi ya, Pak. Dimuradi itu dipreteli. Preteli, ya, dibedah Kalau satu orang persatu, iya. Jadi karena dulu itu belum ada istilah katakanlah cara mengingat Allah itu pakai apa sih? Iya, Cara betul, mengingatnya. betul. Kalau orang Arabnya wiridan, kalau orang Jawa kan supaya elingnya Iya. melalui media yang dinamakan suling. Iya. Itu suling. Betul. Jadi untuk sarana dakwah, Sarana dakwah. media dakwah, pakai gamelan, pakai seruling, Betul. pakai gong, nang ning nong gung, Iya. kita moho agung. Agung, Nah, itu kan betul. orang wali-wali seperti itu. Iya. Betul. Konon katanya Iya, menurut memang yang itu itu. sarana dakwah. Musik itu sarana dakwah Jadi- yang sangat efektif lah. Untuk mengumpulkan masyarakat yang awam harus pakai bunyi-bunyian. Iya. Ketika sudah ngumpul, baru para wali memberikan wejangan, Iya. jamuan yang Iya. sifatnya Ya sepanjang untuk sarana dakwah kan jadi hebat kan. hebat luar biasa. Makanya ya hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman bahwa musik haram itu sekarang sudah harusnya Diluruskan. diluruskan lah.
karena itu bisa dimanfaatkan untuk media dakwah. Untuk mengumpulkan orang itu paling tepat itu ya dengan musik. Iya, suara itu tadi insyaallah sebagai celah. Setelah kumpul baru diberi peweling, dakwah atau pengajian dan sebagainya. Jadi memaknai sebuah musik ataupun dalam hal ini yang lebih sempit lagi seruling ini kan tergantung yang menikmati. Pak. Saya sendiri mengembangkan seperti ini dalam rangka istilahnya visioner, Pak. Kedepannya itu untuk mengedukasi yang minat, dan ini juga untuk bisa nilai ekonomis bisa jual, mendidik tempat-tempat sekolahan untuk sarana pembelajaran bisa. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, jadi bisa seruling itu bagian dari seni musik yang harus kita pertahankan karena itu bagian dari kearifan lokal. Harus kita jaga. Betul. Yang kedua juga bisa bernilai religi juga kan? Religi, Pak. Bernilai religi juga karena bagaimanapun kita sering mendengar ada nada, istilah nada dan dakwah. Aduh, itu kan masya Allah itu, ya kan? Dengan berbagai macam jenis alat musik yang dipakai untuk dipadu dengan nada itu supaya selaras. Supaya yang menikmati dan mendengarkan bisa tertarik, akhirnya bisa diarahkan ke hal yang lebih positif. Iya. Dan menikmati suara bunyi itu kan harus dengan rasa. Ya kan? Demikian juga akidah. Mengingat Allah itu harus dengan rasa. Tidak cukup dengan ucapan. Rasa. Iya, makanya di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya dzikrus sir. Rasa ya, Pak? Iya, bahkan ada lebih dalam lagi, sirul asror. Itu dengan rasa itu. Kalau sudah kita merasakan adanya Allah di dalam diri kita, maka itu tauhid kita akan semakin mantap. Penjiwaannya semakin mantap. Sholat itu kalau tidak dengan rasa. Wah. Iya. Ya itulah hebatnya sebuah seni itu. Langkah sambelé. Jadi ibaratnya cuma kulit saja. Iya. Kalau sholat cuma jengkang-jengking, cuma mengucapkan doa-doanya, tapi tanpa dirasa, dengan rasa, sebagaimana kita merasakan indahnya suara. Wah, itu nggak bakal masuk itu. Tidak ada kehadiran. Nah ya kan namanya kita ibadah kan, kita kan sedang berhadapan-hadapan dengan yang kita sembah dan sebagainya, komunikasi. Ya makanya kan kalimatnya kan dalam surat Al-Fatihah ada kalimat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kita itu lagi itu kalau tidak dengan rasa nggak bisa. Melatih rasa itu dengan musik. Orang kalau sudah terbiasa merasakan keindahannya musik, suara apapun, musik yang bernada, itu pasti akan mudah merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Kebetulan saya sendiri, Masya Allah itu. Di dalam alat tiup ini saya sudah mempraktekkan, Pak. Jadi, begitu ya. Mempraktekkan ketika dalam kesendirian, dalam arti mengagungkan kuasa Tuhan gitu loh ya. Punya nafas. Iya. Hu itu kan. Iya. Dan menilim suling kan pakai hu. Iya betul. Iya. Nah, itu kan ingat suling supaya eling. Nah itulah para wali itu filosofinya itu. Iya. Menilim suling nggak mungkin ha. Iya betul, pakai hu pasti. Ya hu Allah, hu. Iya betul. Iya. Ya hu itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya domir. Iya, domir ya, domir itu kata ganti orang yang kembalinya kepada dia. Dia ya Allah. Hu Allah. Hu Allah. Dan kayak gitu. Suruling itu kalau saya bilang itu aja pere-pere lah. Aja pere-pere. Aja main-main. Jangan main-main. Kalau orang di sana bilang aja ecan-ecan. Aja ecan-ecan. Ya, memang Masya Allah. Ini bahasa Jawa ini memang bahasa yang paling ini hebat. Ini bahasa seblegejete, Pak. Ya seblegejete. Seanane, seadanya, tidak dibuat-buat. Belakasuta tidak ada kebohongan, tidak ada dusta di dalamnya, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang suling, tulat-tulit. Nah, karena jenengan nggak tahu. Iya. Tapi saya memaklumi kalau nggak tahu jangan dibully. Coba tak kasih tahu, nanti kamu merasakan betapa enaknya menyuling, betapa indahnya bersolawat dengan suling. Iya, memang. Yang penting jadi ya kita bisa gunakan coba. Nah, kalau mendengar nada itu kan Masya Allah. Kita ingat
betapa Allah itu hebat. Dengan nada itu kita sudah tahu bahwa itulah iya, itu kan bisa merontokkan tulil firdausi ahla ilahi ya Allah lastulil firdaus. Saya tidak pantas cemerces ya, Pak, untuk masuk surga. Itu kan introspeksi ya. Ya Allah, saya ini nggak pantas masuk surga. Diri sulit kan enak banget. Tetapi hebat. Tapi wala aqwa alan naril jahimi. Wala aqwa alan naril jahimi. Tapi ya Allah, saya tidak kuat. Untuk berada di siksa neraka jahim. Fahabri taubat wa firdubi. Maka berilah aku taubat dan ampunilah dosa-dosa kami. Nah, kira-kira seperti itu. Fa innaka ghafirudz dzambin, karena sesungguhnya engkau adalah maha memberikan pengampunan kepada semua dosa. Dengan mendengarkan nada itu sampai kita merak, masya Allah, bisa introspeksi, masuk dirasa itu, masuk di kalbu. Cuma makanya baca ilah itu jangan cuma di suara saja, harus dirasakan. Maka itu loh, masya Allah. Makanya ya, dengan suara, filosofi, kemudian sejarah, makna religi dan mistis dari suling ini memang bisa membantu kita untuk melatih rasa kita. Bahwa di dalam diri kita itu ada keindahan Allah di dalam. Sehingga kita lebih yakin bahwa hanya Allah lah yang mengatur semuanya. Nah, ini kan bisa menambah tauhid ini. Tanpa ilmunya, bisa menambah keimanan ini, ya kan? Tanpa ilmunya kita bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Hanya betul. Secengkal debu. Iya. Nah, saya kira itu hal-hal yang berkaitan dengan kehebatan sebuah alat musik yang bernama suling atau seruling atau buluh perindu. Ini orang kalau sedang gandrung ya Pak, meniup seruling buat orang-orang yang sedang gandrung bisa kelepek-kelepek. Iya betul. Ini saya tahunya kalau dulu yang namanya suling itu ya yang untuk dangdutan itu. Ya ada ini. Dangdut. Nah, ini dangdut. Itu misalnya. Pansuri ini Pak. Iya, itu suling dangdut. Ini Arabik Pak, ini nada Arabik. Coba yang Arabik, coba yang Arabik. Lu belum ngerasain nada Hindustani ya? Ya Hindustan, Hindia berarti ada. Ya. Coba.
Masya Allah. Ya memang sangat nikmat kalau mendengar. Iya, kalau diresapi Udah. India itu bukan Sunda, India. Ketika orang kupingnya tajam, India Iya itu, India. Mendekati ke Timur Tengah. Iya, itu begini gitu. Ya, sehingga kan dengan demikian kesimpulan kita bahwa ternyata suara suling itu bisa kita implementasikan. Iya. Ke berbagai jenis Diapresiasikan, diterapkan, diaplikasikan ke berbagai jenis musik. Ya kan? Jawa bisa, Karawitan bisa, model Sunda bisa. Jadi Masya Allah. istilahnya Bali juga universal. Universal. Jadi sangat universal. Jadi suling itu dunia mengakui, Pak. Betul. Silakan dicek aja, dunia mengakui suling itu. Iya. Orang luar negeri mengatakan, saya kenal suling, ngerti suling mereka. Buatan alatnya juga tidak memerlukan teknologi yang sangat rumit. Saya manual. Iya. Manual semua. Pakai bor bisa ya? Pakai bor. Enggak, kalau pakai bor itu dia kalau pakai bor dia akan pecah, Pak. Gitu. Kecuali serat bambunya keras. Tapi kalau ini pakai peso lancip. Jadi pakai skelnya dicuning. Dulu saya pernah bikin itu pakai besi yang dibakar itu. Ya, dan itu pun keuntungannya jauh dengan manual yang pakai yang tajam. Jadi lubang lebar sempitnya itu berarti diukur juga ya. Iya. Lebar lubangnya berapa senti itu diukur juga dengan adanya ya. Mulane metu. Iya. Ini khas Bali nih saya. Oh, ada lagi banyak. Jadi jenisnya sangat banyak suling itu ya. Bali. Oh, begitu. Iya, coba. Biasanya dicampur sama Masya Allah. Jadi rasanya udah beda, Pak. kesimpulan dari pembahasan kita apa tadi? Prakteknya kita bahas apa tadi? Ngobrol apa? Ngobrol bebas. Ngobrol bebas. Curhat. Yang pas. Pantas dan enak. Ini Masya Allah dengan membahas suling ini ya. Iya. Yang memang alat musik baru satu etnis genre itu ya. Baru satu genre. Iya. Ternyata yang namanya keindahan itu memang sesuatu yang melekat pada kehidupan manusia dari lahir sampai batin. Tidak bisa cuma lahir saja. Merasakan. Mata bisa melihat jenis alat musiknya, permainannya, telinga bisa kita dengarkan. Kemudian kita masukkan melalui saraf-saraf kita masuk ke hati menjadi rasa. Sehingga Masya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan tentang suling ini menambah wawasan kita terhadap pemahaman membuka nuansa musik secara universal, mainstream. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita gunakan alat musik yang kita miliki, keahlian kita untuk kebaikan kita. Dengan bijaksana. Oleh karena itu, karena tidak ada yang dibuat oleh Allah itu tidak manfaat. Iya, semua. Wa ma khalaqta hadza batila. Iya. Tidak ada yang engkau ciptakan ya Allah yang menjadi batal. Semuanya bermanfaat. Allah menumbuhkan bambu. Ya kok gaya suling bisa walaupun tadi itu wa ma khalaqta hadza batila. Ini walaupun bentuknya melendong tapi suaranya enak. Jadi semua ciptaan Allah itu enggak ada yang batal. Semuanya mengandung kebaikan, manfaat. Masya Allah.
Nah, ini kan bisa mendekatkan kita kepada ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Al-Khaliq yang Maha Pencipta, yang Maha Ada, yang adanya tidak diadakan. Istilah dalam bahasa tauhidnya itu wajibul wujud. Bahasa tasawuf. Bahasa tasawuf. Ya, saya kira itu mungkin barangkali pembahasan kita. Di lain waktu kita ada kesempatan lain kita membahas dari sisi yang lainnya tentang masalah musik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, khususnya pencinta musik dan khususnya lagi pencinta suling atau seruling. Mudah-mudahan pembahasan kita, ngobrol kita yang sedikit ini memberikan manfaat, menambah wawasan keilmuan kita, khususnya tentang musik. Marilah kita kembangkan musik kita, untuk kebaikan kita. Dunia tanpa musik itu akan sepi. Untuk itu, jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kami berdua, saya sendiri Taufikur Rahman bin Toha dan saya sendiri Rahman Khan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.